借你神火一用。立，跳，开，要杀击剑。 Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah tempat bernama Nancui yang merupakan markas siluman laba-laba, dan di sana terdapat raja siluman laba-laba yang memiliki kekuatan tingkat tinggi bernama Yao Jun yang sedang memprotes kinerja anak buahnya karena Yao Jun yang ingin gedung Zaising ini selesai diperbaiki dalam waktu 5 hari. Melihat tuannya marah, anak buahnya tersebut akan berusaha keras untuk pergi menangkap lebih banyak manusia lagi untuk memperbaiki gedung ini. 冰楼便能完工了。 Singkatnya, 5 hari kemudian, di dalam kota Praja yang begitu sunyi dan sepi, terdapat 2 pendekar wanita bersaudara dari klan Dongfang yang terkenal memiliki kekuatan spiritual api suci yang mampu memusnahkan para siluman, dan salah satunya merupakan pendekar terkuat bernama Huaizu, sedangkan adiknya bernama Qinlan yang kedatangan mereka ke sana karena kabarnya kota ini terdapat siluman tingkat tinggi yang sering muncul dan menculik para penduduk. 咱们去年来采药的时候还。 Di belakang mereka terdapat seorang pendekar bertopeng pemilik teknik pedang terkuat bernama Hong Ye yang juga baru datang ke kota Praja. Hong Ye yang melihat mereka berdua di tempat ini bertanya-tanya untuk apa orang dari Wisma Gunung Api Suci datang ke sini. 神火山庄的人来此地做什么？ Huaizu bersama Qinlan kemudian masuk ke dalam sebuah penginapan dan memesan makanan. Lalu tiba-tiba lonceng pengendali siluman yang ada di atas mereka berbunyi yang menandakan kalau di penginapan ini terdapat siluman. Sang kakek yang tidak ingin mereka pergi dari sini lalu menjelaskan kalau lonceng itu milik pendekar pemburu siluman yang tak sengaja ditinggalkan di tempat ini. Namun lonceng tersebut kadang berfungsi dan kadang juga tidak. Kemudian Qinlan bertanya kemana penduduk kota Praja, padahal 1 tahun yang lalu ia bersama kakaknya pernah datang ke sini untuk mengumpulkan tanaman obat, dan kota ini begitu ramai. Sang kakek yang tidak mengetahui kalau mereka berdua merupakan pendekar dari Wisma Gunung Api Suci, ia lalu menakut-nakuti mereka dengan menceritakan kalau di luar sana terdapat siluman laba-laba yang selalu menculik manusia jika keluar rumah tengah malam. Maka dari itu sang kakek meminta mereka berdua untuk menginap di tempat ini supaya aman, dan alasan itulah sang kakek tidak pernah keluar. Kemudian datang seorang pelayan dengan membawa makanan. Huaizu yang sejak awal sudah mengetahui kalau kakek dan pelayan tersebut merupakan siluman, ia lalu menyerang mereka. Qinlan yang disandra membuat Huaizu tidak bisa berbuat apapun sehingga terkena serangan dari siluman tersebut. Huaizu yang akan dibunuh, tiba-tiba Hong Ye muncul yang membuat siluman laba-laba kabur dari sana dengan membawa Qinlan. Singkatnya, keesokan paginya yang begitu cerah dan indah, Huaizu yang sudah bangun merasa terpesona ketika melihat Hong Ye dari belakang karena Huaizu menganggap kalau Hong Ye merupakan seorang pendekar pedang misterius yang melegenda itu. Namun di saat Hong Ye menunjukkan wajah topeng lucunya, perasaan itu seketika menjadi buyar.
Hong Ye yang berasal dari pasukan bertopeng, ia lalu memperkenalkan diri. Bahkan demi membunuh siluman laba-laba, Hong Ye kemudian meminta izin dan mengambil sedikit potongan rambut milik Wai Zu. Karena selai rambut klan Dongfang bisa menjadi api suci untuk menghancurkan siluman. Dan setelah itu, Hong Ye kabur dari sana. Wai Zu yang menyadari kalau Hong Ye memiliki rencana untuk menemukan siluman tadi, lalu ia mengejarnya dan meminta Hong Ye untuk berhenti sebentar. 阁下可是为了南垂这位掳掠百姓的大妖儿。 Mengetahui kalau Hong Ye mau pergi ke Nancui, Wai Zu ingin ikut dan bekerja sama dengannya karena ia juga ingin menyelamatkan adiknya yang telah diculik oleh siluman laba-laba tadi. Hong Ye yang menyetujuinya, namun ia memiliki 3 syarat. Yang pertama, Wai Zu tidak boleh menyerangnya. Kedua, Wai Zu tidak boleh berada lebih dari 10 langkah darinya. Dan ketiga, Wai Zu harus memegang sarung pedang miliknya. Demi menyelamatkan adiknya, Wai Zu pun sepakat dengan persyaratan tersebut. 3，抓着我的剑鞘。 Mereka yang telah sampai di sana, namun mereka tidak bisa masuk karena Nancui telah dibaluti dengan segel pelindung yang sangat kuat. Namun itu tidaklah sulit bagi Hong Ye karena ia merupakan pendekar pedang tingkat tinggi yang kekuatan spiritual pedangnya mampu membelah apapun. Melihat tekniknya yang begitu hebat yang mampu membelah segel pelindung hanya dengan 1 kali tebasan, Wai Zu lalu bertanya tentang identitas Hong Ye. Namun Hong Ye beralasan kalau ia hanya seorang pendekar pedang biasa yang menyukai topeng imut. 剑士而已。 Di dalam goa penjara, mereka akhirnya berhasil menemukan Qinlan. 秦岚，姐姐， Dan ketika akan pergi dari sana, muncul 3 orang murid dari klan Nangkong yang juga baru datang ke sana untuk membunuh para siluman. Dengan melihat Hong Ye yang memakai topeng, mereka tidak akan membiarkan Hong Ye dan teman-temannya pergi dari tempat ini. Karena bagaimanapun juga, pasukan bertopeng telah dianggap sebagai ajaran sesat oleh Aliansi Yiki. Dijelaskan kalau Aliansi Yiki merupakan sekelompok pendekar dari berbagai klan yang bergabung menjadi satu untuk membasmi para siluman. Sedangkan pasukan bertopeng bertolak belakang dengan mereka yang memiliki tujuan untuk perdamaian antara manusia dan siluman. Setelah percakapan tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh 2 pendekar bertopeng lainnya yang baru datang ke sana bernama Zizai dan Kuzhou. Tidak hanya itu, Hong Ye juga berhasil menangkap siluman laba-laba dan memintanya untuk membawa mereka menemui tuannya. 也好， Tak jauh dari sana, terdapat Yao Jun yang ingin menunjukkan gedung Zaixing yang sudah selesai diperbaiki sebagai hadiah 1 tahun pernikahan mereka. Dan istrinya yang bernama Niang Zi ini begitu senang karena gedung tersebut menjadi bagus kembali. 当我找到了你家当年盖楼的图纸， Namun ketika ia masuk ke dalam, ia justru mengingat akan semua kenangan pahitnya ketika suku silumannya dibantai oleh klan Nangkong dari suku manusia. Dengan keadaan menangis, Niang Zi menceritakan kalau dulu ketua sukunya terlalu berambisi membangun gedung ini supaya cepat selesai, sehingga mengambil sebatang pohon dari klan Nangkong. Namun setelah itu klan Nangkong justru menyerang dan membantai mereka semua. Padahal di saat itu mereka hanya mengambil sebatang pohon saja dan tidak membunuh manusia. Hingga sampai saat ini, ia masih tidak mengerti alasan klan Nangkong membantai suku silumannya. 是又想起了伤心事。 Tidak ingin istrinya berlarut dalam kesedihan, Yao Jun lalu menunjukkan sekumpulan tulang berulang dari klan Nangkong yang ia bunuh setelah membangun gedung ini. Bahkan di atas menara juga masih banyak tulang berulang manusia klan Nangkong. Dan suatu saat nanti, ia juga akan menggantung Nangkong Ye yang merupakan ketua klan Nangkong dalang dibalik pembantaian klan suku siluman istrinya. Namun bukannya senang, Niang Zi justru menjadi panik karena jika Yao Jun terus membunuh banyak manusia klan Nangkong, maka suku siluman laba-laba mereka akan diserang oleh mereka. Dan percakapan mereka terhenti setelah Hong Ye bersama Wai Zu sampai di sana. Dengan melihat istrinya terluka, Yao Jun tidak akan membiarkan Hong Ye dan Wai Zu pergi dari tempat ini, sehingga ia menggunakan teknik siluman terkuatnya untuk membunuh mereka berdua. 你们真的是活得不耐烦了。
Menyadari kalau ini merupakan teknik mata emas milik Raja Siluman Laba-Laba, yang dimana setiap mata emasnya memiliki basis kultivasi ribuan tahun yang mampu menghancurkan semua orang yang masuk ke dalam penghalang ini. Namun Hongye tidak takut akan kekuatan tersebut karena saat ini ia memiliki rambut Waizu yang sebelumnya ia ambil. Selain rambut klan Dongfang ini bisa menjadi api suci untuk menghancurkan siluman. 每支剑眼都有百年修为，其妖力。 Yao Jun yang terluka parah dan merasa heran dengan bertanya senjata apa yang Hongye gunakan karena bisa menghancurkan mata siluman ribuan tahunnya hanya dengan sekali serangan. Dan Hongye menjawab kalau ia hanya menggunakan selai rambut milik Waizu. 我的千年妖魔。 Niangxi yang menyadari kalau Waizu berasal dari klan Dongfang pemilik kekuatan api suci. Niangxi meminta mereka untuk tidak membunuh suaminya karena apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut demi dirinya. Namun Yao Jun tidak akan membiarkan nyawa istrinya melayang di tangan manusia karena bagaimanapun juga para manusialah yang harus dibunuh. Waizu lalu mengancam Yao Jun untuk tidak membunuh manusia lagi karena orang-orang yang mereka culik tidaklah bersalah. Mendengar hal tersebut membuat Niangxi begitu kesal karena gedung ini merupakan saksi bisu yang dimana klan Nanggong telah membantai 4.871 nyawa suku silumannya. Dan setelah pembantaian itu, api besar membakar gedung ini selama 7 hari 7 malam sehingga mayat mereka musnah tanpa sisa. Bahkan orang tua dan adik laki-lakinya yang baru berubah bentuk selama 10 hari juga harus merasakan pembantaian tersebut. Dan apakah semua itu manusia masih dianggap tidak bersalah? Padahal saat itu mereka hanya mengambil sebatang pohon dari klan Nanggong. Namun kenapa mereka harus membayar dengan ribuan nyawa? Yao Jun yang akan tetap menculik dan membunuh manusia. Namun Hongye melarangnya dengan memberikan sebuah surat dokumen resmi milik Nanggongye, yang dimana isi dari surat tersebut kalau Nanggongye meminta bantuan kepada aliansi Yiki untuk menyerang Nancui. Mungkin saat ini Yao Jun tidak takut terhadap klan Nanggong. Namun jika seluruh klan dari aliansi Yiki turun tangan, maka semua siluman laba-laba di Nancui ini akan musnah tanpa sisa dibantai oleh mereka. 你当真能够承担吗？你杀他这么多子弟， Kedatangan Hongye bukan hanya ingin memberikan surat resmi saja, melainkan ia juga ingin membunuh Yao Jun dengan meminjam inti silumannya yang merupakan Raja Siluman Laba-Laba demi menyelamatkan Nancui ini. Sebenarnya tidak semua orang dari klan Nanggong bersalah, bahkan tidak semua manusia berasal dari klan Nanggong. Begitupun dengan semua siluman yang ada di Nancui ini juga tidak bersalah. Oleh karena itu ia meminjam inti silumannya supaya tidak ada lagi korban dari kedua suku. Namun percakapan itu terhenti ketika mereka mendapatkan sebuah serangan dari siluman tingkat tinggi. Yang ternyata serangan itu berasal dari Kaisar Nancui yang dijuluki sebagai siluman pemilik kekuatan racun yang paling mematikan. Kaisar Nancui yang tidak akan membiarkan Hongye mengambil inti siluman milik Yao Jun yang merupakan keponakannya. Ia pun langsung menyerang mereka. Waizu yang kewalahan menahan serangan tersebut. Hongye lalu meminjam inti api suci milik Waizu dan menggabungkan dengan teknik pedangnya. Walaupun Hongye berhasil menghancurkan serangan lawan, namun pedangnya tiba-tiba menjadi hancur karena kuatnya racun dari serangan tersebut. Kaisar Nancui meminta mereka untuk segera pergi dari sini sebelum ia membunuh mereka. Akan tetapi Hongye menolak karena ia tidak akan pergi sebelum mendapatkan inti siluman milik Yao Jun, yang membuat Kaisar Nancui marah dan akan menyerang mereka kembali dengan serangan teknik formasi racun terkuatnya. Lalu kemudian Hongye memanggil Zizai dan Kuzou untuk membantunya. Dikarenakan pertarungan ini sangatlah berbahaya, Zizai dan Kuzou membawa Waizu keluar dari sana, sementara Hongye akan bertarung sendirian dengan Kaisar Nancui.
Setelah pertarungan itu, Kaisar Nancoy memuji kehebatan Hong Ye yang mampu menghancurkan teknik racun terkuatnya. Namun meskipun begitu, ia tetap tidak akan membiarkan Hong Ye mengambil inti siluman milik keponakannya. Biarkan saja aliansi Yiki datang untuk menyerang Nancoy, asalkan inti siluman keponakannya tidak dibawa pergi olehnya. Mendengar hal tersebut, Hong Ye menjelaskan kalau ia datang ke sini bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dan siluman, namun melainkan demi menyelamatkan dunia. Karena jika manusia dan siluman selalu berperang dengan memusnahkan cinta dan mengejar kebencian, maka dunia akan mendapatkan bencana yang begitu besar. Kaisar Nancoy yang sudah senior harusnya mengetahui tentang ramalan 9 kata yang telah memperingatkan manusia dan siluman agar berhenti berperang satu sama lain sebelum terlambat. 就是在警示人妖两界。 Tak lama kemudian, Yao Jun bersama Niang Zi datang ke sana dengan mengatakan kalau ia akan memberikan inti silumannya asalkan Hong Ye mau menepati janjinya untuk melindungi Nancoy dan membunuh Nang Gong Ye, dan Hong Ye pun menyetujuinya. 修这摘星之楼， 他的罪孽已偿，我愿陪你再修炼千年。 Setelah inti siluman dari Raja Siluman Laba-Laba berhasil didapatkan, mereka menemui Kinlan yang begitu khawatir terhadap kakaknya. 是英雄救美。 Wai Zu yang melihat kalau Hong Ye sedang keracunan, ia kemudian mengajaknya untuk berbicara empat mata. 毒皇的毒物你吸入过多， Di sana Wei Zu memberikan sebuah obat untuk Hong Ye supaya racun di dalam tubuhnya tidak menyebar. Bahkan ia juga mengembalikan sarung pedangnya. Dan setelah itu, Wei Zu mengucapkan salam perpisahan. 走吧。 Wei Zu yang sudah pergi, ternyata sarung pedang milik Hong Ye terdapat sebuah ukiran pesan dari Wei Zu. Kalau hari ke-7 dan bulan ke-7, Wei Zu mengajak Hong Ye untuk bertemu di pavilion Wei Sui. Tidak hanya Wei Zu yang memiliki perasaan terhadap Hong Ye, namun Hong Ye juga ternyata memiliki perasaan terhadapnya. Walaupun mereka belum saling mengenal satu sama lain, namun ini semua merupakan cinta pada pandangan pertama. 7月初7，淮水诸体。 不见不散。 Kaisar Nancoy yang membiarkan mereka pergi begitu saja karena ia percaya terhadap mereka yang suatu saat nanti akan memberikan jalan untuk kedamaian dunia. Pedang muncul dari Wang Kuan, api datang dari Dongfang. Walaupun Hong Ye menyembunyikan identitasnya yang berasal dari Wang Kuan dan menggunakan teknik pedang lain untuk menyembunyikan identitasnya, namun mata miliknya ini tidak akan pernah salah. Dengan adanya Hong Ye, Nang Gong Ye suatu saat nanti pasti akan mendapatkan balasannya. 他们是在帮南陲， 神火的确有， 南宫老儿。 Tak jauh dari sana, terdapat dua siluman laba-laba yang sedang diburu oleh pasukan Nangkong yang dipimpin oleh Nangkong Cui. Ketika Nangkong Cui akan membunuh siluman tersebut, tiba-tiba dua pendekar bertopeng lainnya yang bernama Zui dan Yitan datang untuk menyelamatkan mereka. 翠羽没有短臂。 Sementara di tempat lain, tepatnya di kuil pemecah langit, terlihat Hong Ye yang sedang tidur. Tiba-tiba ia bermimpi dipanggil oleh ketua Wisma Wang Kuan yang merupakan ayahnya, yang menjelaskan kalau pohon ini memakan kebencian, memusnahkan cinta dan mengejar kebencian, hingga nantinya akan mendatangkan kegelapan abadi pada dunia. Oleh karena itu, sang ayah mengingatkannya kembali untuk menghentikan pertempuran antara manusia dan siluman. Hong Ye yang bangun terkejut karena selama 3 tahun terakhir ini ia terus-menerus mengulangi mimpi ini. Dan ternyata di tempat itulah markas pasukan bertopeng yang hanya berjumlah 5 orang yang terdiri dari berbagai klan yang dipimpin oleh Hong Ye sendiri, yang memiliki tujuan untuk menjadikan dunia ini menjadi damai dan tidak ada lagi peperangan antara manusia dan siluman. 无人看守，破此阵。
Sementara di tempat lain, tepatnya di Wisma Gunung Api Suci Klan Dongfang, terlihat Waizu, Qinlan, dan ayah mereka yang bernama Curi sedang bersenang-senang bermain kartu. 这你就不懂了吧？ Lalu mereka juga kedatangan seorang wanita dari klan Yang bernama Yang Yan yang telah membawakan obat untuk Tuan Curi. 不考虑于病，初日伯伯，您就别再为难。 Dengan waktu yang sama, Hong Ye yang kembali ke Wisma Wang Quan dengan memegang sebuah pedang Wang Quan yang dijuluki sebagai pedang langit dan bumi. Dan ternyata saat ini Hong Ye memiliki 3 jabatan menjadi ketua. Bukan hanya menjadi ketua dari pasukan bertopeng, melainkan ia juga merupakan ketua sementara di Wisma Wang Quan klannya. Bahkan aliansi Yiki juga dipimpin olehnya untuk menggantikan posisi ayahnya yang saat ini masih belum ada kabar tentang keberadaannya. Ia yang mendapatkan informasi kalau beberapa ketua klan sudah menunggunya di aula pertemuan dan mereka yang datang sepertinya tidak memiliki niat baik, apalagi Nanggongye yang mungkin berniat untuk merebut kekuasaan aliansi Yiki demi menghancurkan markas siluman. Oleh karena itu, Hong Ye harus berhati-hati dalam bertindak. Ketika berada di dalam pertemuan, tanpa basa-basi Nanggongye langsung mengatakan kapan ketua muda Hong Ye mengeluarkan perintah untuk mereka menyerang Nancui. Hong Ye yang kesal lalu menjawabnya kalau token kuasa ketua aliansi berada di tangannya dan ia mempersilakan Nanggongye untuk memberikan perintah kepada mereka. Nanggongye yang merasa kalau ia terkena jebakan, ia beralasan mana mungkin ia melewati wewenang dan mengambil perintah tersebut. 启禀少主。 Lalu tak lama kemudian orang suruhan Hong Ye pun datang dengan melaporkan kalau Kaisar Nancui telah mengirim surat penyerahan diri, bahkan telah memberikan inti siluman Raja Siluman Laba-Laba yang tak lain adalah inti siluman milik Yao Jun, yang membuat Nanggongye begitu terkejut karena rencana besarnya untuk menghancurkan Nancui kini menjadi gagal. Di markas pavilion tepi air Nangkong, Nanggongye lalu berdiskusi dengan kedua ketua lainnya yang mulai mencurigai terhadap Hong Ye yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Bahkan inti Raja Siluman Yao Jun sepertinya telah direncanakan oleh Hong Ye supaya mereka tidak menghancurkan Nancui. Oleh sebab itu mereka harus memiliki rencana lain, terutama membunuh Hong Ye yang sudah menghalangi rencana besar mereka. 一气蒙风云，如今由南宫执掌。 Di sisi lain, terlihat Yang Yan yang begitu bersedih dan menceritakan kalau kekasihnya kini telah tertangkap dan dipenjara oleh klan Nanggong yang dianggap sebagai pengkhianat karena kekasihnya tersebut telah melepaskan siluman kecil. Yang Yan bersama ayahnya sudah mencoba mengusulkan untuk membebaskan kekasihnya tersebut. Namun klan mereka tidak memiliki kekuatan sehingga mereka tidak bisa berbuat apapun. Mendengar cerita itu, Waizu mencoba menasehatinya untuk tetap tenang karena masalahnya masih memiliki sebuah jalan. Dengan waktu yang sama, Nanggongye yang kesal kemudian berbicara dengan anaknya yang bernama Nanggongcui dengan menjelaskan kalau ketua klan lain tidak puas terhadap Hong Ye sehingga mereka menginginkan ia menjadi ketua aliansi Yiki untuk menggantikannya. Apalagi keberadaan Zhou Zhou yang merupakan ayahnya Hong Ye masih belum ada kabar, yang kemungkinan besar aliansi Yiki akan menjadi kacau jika terus dipegang oleh Hong Ye. Bahkan mereka juga menganggap kalau Hong Ye hanya pemuda pengecut karena semenjak menjabat menjadi ketua Wang Quan, pedang Wang Quan yang terkenal melegenda itu tidak pernah dikeluarkannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah menggunakan pedang siluman ini yang akan siap digunakan dalam waktu 10 hari lagi. Namun tidak hanya ini saja Nanggongye siapkan, ia juga akan pergi ke Wisma Gunung Api Suci untuk meminta bantuan kepada klan Dongfang karena di dunia ini hanya api suci lah yang bisa melawan pedang Wang Quan. Wisma Gunung Api Suci telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, memiliki reputasi yang baik namun tidak memiliki kekuatan nyata. Jika bisa bekerja sama dengan Wisma Gunung Api Suci, maka tidak ada seorang pun yang berani terhadap klan Nanggong mereka. 这东方神火是 Singkatnya, Nanggongye telah sampai di markas klan Dongfang dan bertemu dengan Waizu yang menanyakan alasan Nanggongye datang ke sini. Nanggongye menjelaskan kalau aliansi Yiki telah lama bermasalah dan kesalahannya terletak pada klan Wang Quan sehingga ia bertekad untuk menggantikan posisi ketua aliansi Yiki.
Ia mencoba kepada Wei Zu untuk keluar dari gunung, membantu menangkap dan membunuh Wang Quan Hongye yang kini masih menjabat sebagai ketua aliansi. Dan jika memang Wei Zu mau membantunya dalam rencana ini, maka Nang Gongye akan menyanggupi semua apa yang Wei Zu butuhkan demi membebaskan kekasihnya Yang Yan yang kini berada di dalam penjara Nangkong. Wei Zu pun menyetujui kerjasama tersebut. Namun di sisi lain, Wei Zu belum mengetahui kalau Hongye sebenarnya merupakan ketua pendekar pasukan bertopeng yang selama ini ia sukai. Dan di malam harinya, Hongye mendapatkan undangan dari Nang Gongye untuk mengadakan upacara pembukaan pedang dalam waktu 10 hari ke depan. Dan mereka mencurigai pada upacara pedang ini, Nang Gongye pasti akan mengusulkan promosi pembuatan pedang dengan menggunakan inti siluman. Dan jika Hongye menolaknya lagi, maka dipastikan Nang Gongye tidak akan diam dan menganggap kalau Hongye telah berkhianat karena tidak ingin memusnahkan para siluman. Singkatnya 10 hari kemudian, terlihat semua klan berkumpul di markas klan Nangkong untuk menyaksikan upacara pembukaan pedang. Ketika upacara akan dimulai, Hongye begitu terkejut ketika melihat Wei Zu berada di tempat ini. Sebelum acara dimulai, Nang Gongye menjelaskan kepada Wei Zu kalau pendekar yang duduk di sebelah kanannya itu merupakan Hongye, pendekar yang mereka incar, yang memiliki sifat licik dan penuh dengan tipu muslihat. Oleh karena itu, Nang Gongye meminta Wei Zu untuk menyamar sebagai pelayan pedang karena semua orang yang ada di sini tidak akan mengenalinya. Terlihat upacara pun dimulai, yang dimana 4 siluman dari berbagai suku siluman yang memiliki kultivasi ribuan tahun telah dikurung dan diambil inti silumannya yang akan digunakan untuk menempa sebuah pedang, supaya pedang tersebut nantinya akan memiliki kekuatan spiritual dari siluman tersebut, seperti bisa mengendalikan teknik angin, api, kebal dari segala racun dan mampu menghancurkan segala baja. Namun ternyata itu merupakan bagian dari rencana mereka untuk menyerang Hongye dengan menggunakan lonceng Kasapa, yang membuat Hongye begitu terkejut dan bertanya-tanya kekuatan apa ini. Setelah Hongye tersadar kembali, Nang Gongye lalu meminta Wei Zu untuk membereskan diri dan menemani Hongye di taman. Sadar kalau Hongye sama sekali tidak terluka terkena serangan tadi membuat mereka begitu kesal dan meminta Wei Zu untuk tetap berhati-hati ketika berada di sisinya karena besok mereka memiliki rencana lebih besar lagi. Singkatnya, Hongye yang sedang mandi, tiba-tiba telinganya mengeluarkan darah akibat dari serangan tadi, sehingga ia menyadari kalau Nang Gongye memiliki rencana lain untuk membunuh dirinya. Wei Zu kemudian datang untuk menemaninya, dan Hongye yang menyadari kalau Wei Zu sedang diperalat, ia tidak akan membiarkan Wei Zu membantu dalam kejahatan ini. Wei Zu yang mengetahui kalau saat ini Hongye sedang terluka dan berpura-pura untuk tenang, karena jika klan Nanggong tahu kondisinya saat ini, maka Hongye akan dibunuh oleh mereka. Dan untuk membuktikan indera pendengarnya telah hilang, Wei Zu lalu mencoba menyerang. Terlihat Hongye yang masih percaya diri kalau kondisi tubuhnya baik-baik saja. Wei Zu lalu menjelaskan kalau lonceng-lonceng tadi bernama lonceng Kasapa, yang merupakan formasi pembunuh yang sudah dipersiapkan oleh klan Nanggong. Dan formasi tersebut bisa membuat kelima indera Hongye menjadi menghilang satu persatu. Dan jika Hongye tidak percaya, Wei Zu lalu melempar bunga tersebut kepadanya. Sadar indera pencium Hongye telah menghilang, Wei Zu lalu menjelaskan kembali kalau indera selanjutnya yang akan hilang adalah indera peraba, dan seketika Wei Zu pun kembali menyerang. Hongye yang masih bertahan dengan kondisi ketiga inderanya yang telah hilang, Wei Zu memintanya untuk menyerah. Namun Hongye yang merupakan salah satu pendekar pedang terkuat tidak mungkin menyerah begitu saja, apalagi terhadap seorang wanita.
Akan tetapi Hong Ye yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi tubuhnya yang sudah melemah, hingga pada akhirnya Hong Ye pun harus kalah di tangan Wei Zhu. Tak jauh dari sana, ternyata selama ini Nang Gongye telah bekerja sama dengan siluman rubah untuk merencanakan ini semua. Bahkan siluman tersebut juga yang telah mengajarinya cara menempa pedang dengan inti siluman. Dan Nang Gongye berharap kalau orang yang pertama mati dibunuh oleh pedangnya esok hari adalah Hong Ye, supaya ia menjadi ketua aliansi Yiki untuk menggantikannya. 我马上就会成为一级盟盟主了。 Kembali kepada Hong Ye yang sudah tidak sadarkan diri, Wei Zhu lalu membuat sebuah mantra spiritual yang berguna supaya Hong Ye bisa melihat dan mendengar lagi. Namun Hong Ye harus berada dalam jarak 5 langkah darinya. Hong Ye yang sudah sadar lalu diberikan ramuan obat oleh Wei Zhu sekaligus menjelaskan cara kerja mantra ini. Jika Hong Ye melanggar dan melangkah melebihi batas 5 langkah yang sudah ditentukan, maka indera penglihat dan pendengarnya akan kembali menghilang. 6，但若离我5步之外，事到如今， Alasan Wei Zhu datang ke sini karena sebelumnya ia telah dijanjikan oleh Nang Gongye yang akan mengabulkan semua permintaan jika ia membantunya. Yang secara kebetulan saat itu ia juga ingin meminta bantuannya supaya Nang Gongye mau mengeluarkan kekasih temannya dari penjara sehingga ia menerima kerjasama tersebut. Namun setelah ia melihat kejamnya Nang Gongye yang menangkap dan membunuh para siluman yang tidak bersalah demi membuat sebuah pedang, ia lalu berubah pikiran. Mendengar alasan tersebut, Hong Ye pun mau membantunya, asalkan Wei Zhu juga mau membantunya untuk pergi ke tempat tungku pedang, sehingga mereka berdua menyetujui kerjasama tersebut. 隐身符。 Dengan menggunakan jimat penghilang diri milik Hong Ye, mereka berdua lalu keluar dari sana. Mereka yang telah sampai namun wilayah tersebut dikelilingi puluhan lonceng kasapa, sehingga siapapun orang yang memasuki wilayah tersebut dan mendengar lonceng berbunyi, maka orang itu akan menjadi gila. Namun tidak berlaku dengan Hong Ye, karena kini kelima indranya telah menghilang asalkan jarak ia dengan Wei Zhu lebih dari 5 langkah, sehingga Hong Ye pun berhasil menghancurkan semua lonceng tersebut. Setelah mereka memasuki ruangan dan berhasil menemukan tungku pedang yang ternyata di sekelilingi tungku itu juga terdapat beberapa lonceng kasapa. Bahkan di sana juga terdapat siluman kecil dari suku siluman burung bifang yang sedang memberikan kekuatan apinya untuk membakar tungku tersebut. Dan siluman itu ada di sini karena sebelumnya telah dijanjikan oleh Nang Gongye jika siluman itu terus membantunya sampai pedang itu selesai dibuat, maka inti siluman ibunya yang berada di dalam tungku akan selamat. Mendengar hal tersebut membuat Wei Zhu ikut bersedih dan memberitahukannya kalau sebenarnya Nang Gongye telah berbohong, karena jika pedang itu selesai maka inti siluman ibunya juga akan musnah. Mengetahui itu semua membuat siluman kecil menangis histeris. Wei Zhu yang kesal lalu ingin menghancurkan tungku tersebut, namun Hong Ye langsung menghentikan serangannya. Hong Ye meminta Wei Zhu untuk tidak membawa pergi siluman kecil ini dan harus tetap membakar tungku tersebut, karena jika api tungku padam dan pedang siluman tidak berhasil dibuat, maka rencana besar yang sudah ia siapkan selama ini akan menjadi gagal. 南宫一丘之貉。 东方还主， Dan tak lama setelah itu, mereka kedatangan Nang Gongye bersama Nang Gongcu yang telah mengetahui keberadaan mereka. 你这小剑士趁我不备， Kemudian Hong Ye pun beralasan kalau ia datang ke tungku pedangnya karena ia merasa penasaran bagaimana cara pembuatan pedang dari inti siluman. Namun rencananya itu menjadi gagal ketika Wei Zhu datang untuk mencegahnya. 有脾气的。 Singkatnya, setelah Wei Zhu mengantar Hong Ye ke kamarnya, tiba-tiba Hong Ye kehilangan semua indranya karena Wei Zhu yang marah dan ingin meninggalkannya seorang diri. Namun Wei Zhu kembali masuk ke dalam setelah Hong Ye menganggap kalau Wei Zhu marah karena tidak bisa menyelamatkan siluman kecil tersebut. Padahal jika rencana ini berhasil, maka semua siluman yang ada di dunia ini juga akan selamat dari ancaman Nang Gongye. 我能
Mengetahui kalau Hong Ye memang benar ingin menyelamatkan semua siluman, ia lalu memberitahukannya tentang formasi lonceng, yang dimana jika Hong Ye mendapatkan serangan formasi lonceng untuk kedua kalinya, maka seluruh indranya akan kembali pulih. Oleh karena itu esok hari ia meminta Hong Ye untuk berdiri di pusat formasi, yaitu tempat di mana gelombang suara lonceng berkumpul secara alami, dan di saat itu jugalah ia akan mengaktifkan formasi tersebut secara diam-diam dengan menggunakan suara serulingnya. 但是谁？ 姑娘倾尽心力想救治人， Singkatnya di keesokan harinya, terlihat upacara selesainya pedang siluman akhirnya tiba. Dan ini merupakan kesempatan bagi Nanggong Ye untuk menantang bertarung dengan Hong Ye dalam merebut posisi ketua aliansi Yiki. 挣钱。 Hong Ye yang berdiri di pusat formasi lonceng dan Wei Su lalu mengaktifkan formasi tersebut hingga pada akhirnya kelima indera Hong Ye pun kembali pulih. Dan ini pertama kalinya Hong Ye menggunakan pedang Wang Kuan kembali setelah beberapa tahun terakhir. Nanggong Ye yang kalah baru menyadari kalau ini semua ulah dari Wei Su yang telah membantu Hong Ye dalam mengembalikan kelima indranya, dan ia yang marah lalu ingin membunuh Wei Su. Namun serangan tersebut langsung dihentikan oleh Hong Ye. Nanggong Ye yang sudah tidak berdaya lalu tiba-tiba ia dirasuki oleh kekuatan hitam yang tak lain adalah siluman rubah. Namun dengan sekali serangan dari pedang Wang Kuan, siluman tersebut lalu keluar dari tubuhnya Nanggong Ye yang kini telah meninggal dunia. Bahkan Wei Su juga menggunakan api sucinya untuk membebaskan inti siluman di dalam pedang siluman tersebut. Dan setelah itu, klan Nanggong yang sudah tidak memiliki pemimpin lagi, mereka lalu bergabung di bawah naungan klan Wang Kuan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sudares.